jauh mana. Nah ternyata lebih dekat dari dia mati ke tempat yang dituju daripada dia mati kembali ke rumahnya. Sudah lebih dekat ke tempat yang dituju. Dan ini sudah masuk Islam. Mereka yang 2 meteran ukur barang. Ya, ukur itu sanipan, hiasan lah. Jadi artinya memang hatinya orang itu kecenderungannya masuk Islam itu sungguh-sungguh, bukan pura-pura. Maka dia udah hatinya udah berniat masuk Islam dan akan berusaha memperbaiki diri agar bertobat. Tuh ternyata di jalan mati. Yang mati kan bukan kehendaknya dia. Tidak Allah kan mati itu. Nah akhirnya mereka ini sudah termasuk orang yang masuk sudah. Nah sekarang dibanding sudah umurnya sekian, sudah membunuh 100 orang, dosanya biro. Sekarang baru mau masuk Islam, belum sampai sholat, baru perjalanan menuju mati. Dibanding dengan imannya, dengan dosanya sebelah. Nah, orang tadi imannya baru sedikit kalau dibanding dengan dosanya. Tetapi dengan iman sedikit tadi bisa mengangkat dirinya masuk surga. Yang iman walaupun sedikit bisa membawa surga, itu kalau seperistiwa semacam itu. Ya, iman sedikit masuk surga kalau dihatikan ini sholat bersama saya. Ya, jamaah dengan saya, malah kadang-kadang jadi khotib juga, gitu. Karena saya masuk surga kok dia masuk neraka. Ada imannya wis oke, mau sholat wis dari orang Islam tenan wis sholat masuk neraka, ya. Nah inilah berarti dia termasuk bukan orang yang bertakwa. Sebab kalau dia orang bertakwa, neraka itu nggak ada tempat. Karena Allah membuat neraka itu mu'tad lil kafirin. Allah membuat surga mu'tad lil takin, gitu loh. Jadi mungkin orang lihat sholat teteran belajar ringkir kau sakeh, tapi kok masuk neraka, rusak semua amalnya. Mungkin dia berbuat syirik, mungkin dia berbuat satu lagi contoh. Ada sahabat mati dalam peperangan, di dada karena tidak tahan menderita sakitnya. Ombak yang menancap di dadanya tadi tidak tarik keluar, malah dimasukkan ke dalam. Nah, sahabat-sahabat mengatakan syahid ya perang di jalan Allah, syahid surga. Tapi apa Nabi mengatakan, tahuilah ya teman itu masuk neraka karena matinya bunuh diri. Dia tidak tahan merasa sakit dikena tombak tadi, masukkan biar cepat mati, berarti dia bunuh diri. Tidak kan? Kalau ini kebaikannya sekian banyak bunuh diri mati masuk neraka. Tidak? Maka itulah kalau memahami hadis tidak dohirnya begitu, itu maksudnya gambaran sampaikan Nabi itu suatu ya sanipan lah, ya, perumpamaan, perbandingan. Iman walaupun sedikit bisa masuk surga. Kalau memang tak, malah Allah mengatakan ini cocok dengan Quran ya. Barang siapa yang kafir, dalam surat Al-Anfal ayat 38 itu coba dibaca. Siapa kafir kemudian berhenti dari kekafirannya masuk Islam, diampuni semua dosa-dosanya. Lah baru masuk Islam mati masuk surga tadi ya, dosanya diampuni. Jadi gagas kafirnya dengan imannya sedikit sekali imannya. Baru masuk Islam tadi pagi, sekarang mati, dosanya sudah sekian bulannya. Tapi Allah mengatakan, coba dibaca ya, Al-Anfal 38. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru iyyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin.
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, kafir sekarang masuk Islam, semua dosanya diampuni. Setelah semua dosanya diampuni terus mati, masuk surga kan. Dan digagas imannya seberapa kalau dibanding kekafirannya tadi. Nah, kafirannya berapa? Berapa lama jadi orang Islam, jadi orang yang beriman, baru saja masuk jadi orang yang beriman, berhenti dari kekafirannya, dosanya semua diampuni, terus mati, masuk surga dia. Iman walaupun sedikit bisa dia masuk surga, adalah. Tapi iman yang terlalu banyak, sholat, puasa, haji, mung zakat ora. Itu kata Abu Bakar, ini kafir, harus diperangi. Ya. Nah, dia sudah sholat, sudah puasa, hanya zakat tidak mau. Orang yang usahakan sholat dengan zakat sama dengan orang kafir itu. Maka zaman Khalifah Abu Bakar, orang yang tidak mau membayar zakat dinyatakan kafir, halal darahnya, dibunuh, diperangi ya. Gitu kan? Dan itu kalau hadis tadi, orang yang soleh, pemahamannya tentu tidak seperti itu. Pemahamannya yaitu iman walaupun sedikit bisa mengangkat dirinya ke surga. Contohnya seperti tadi, orang yang membunuh 100 orang. Contohnya seperti ayat ini tadi, ya kafir, kemudian dia masuk Islam, begitu masuk Islam mati, baru imannya baru sedikit, baru saja masuk Islam. Tapi Allah berjanji begitu kamu kafir berhenti dari kafiranmu masuk Islam, dosamu semua diampuni, terus mati masuk surga. Nah, gitu. Jadi kalau itulah seperti itu tidak bisa diterima. Masa melebihi surga barang malah Allah surga ini temannya itu. Gimana ya Allah, ini teman saya, ini teman sholat bersama saya, puasa bersama saya, kok dia masuk neraka. Oh ya sudah, kamu cari teman-temanmu nanti. Katakan di ya, yang kamu temui yang punya iman tadi haram masuk neraka. Berarti Allah masukkan neraka tadi keliru. Ya, masuk sih dari sifat kelemahan. Kalau Allah kok sampai keliru itu bukan Allah. Allah itu tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah lupa. Nah kok itu keliru, wong kudune masuk neraka kok, kudune masuk surga kok dimasukkan neraka. Lah akhirnya malah Allah keliru, malah sing kon jiko kancane juga. Tidak bisa dipahami semacam itu, tidak bisa. Itu ya, apa ya? Ya itu mungkin benar karena riwayatnya Bukhari, tapi pemahamannya tidak seperti itu. Ya, apalagi? Pertanyaan berikutnya, nomor 14, persiapan 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Saya bertiga dari Pituru Ustadz. Nama saya Jafar. Dari mana? Dari Pituru, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oh, Pituro ya, monggo nggih. Pak Margo ya. Ya, yang mau saya tanyakan tentang pengertian bil hikmah mangidatun hasanah. Wal mau'idatil hasanah. Kembali ke tadi Bapak yang bertanya itu, di antara para dai itu kadang-kadang pengaruh. Bagaimana kalau cara menyampaikan di lingkungan yang belum bisa meninggalkan seperti apa yang dikatakan oleh Allah yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Itu kadang-kadang itu cara penyampainya itu agak berkelewet gitu. Kadang-kadang mau dikatakan apa adanya menyakitkan hati. Nah, kalau menyakitkan hati itu dipahami tidak hikmah, walaupun itu pelajaran yang baik. Begitu. Yang kedua juga di masyarakat itu kadang-kadang sangat pede dengan amalan anwal. Kadang-kadang
senang membantu pembangunan masjid, majelis, pokoknya di bidang fisabilillah. Tetapi dia, tetapinya itu yang saya pikir itu agak ganjel. Tapi dia imannya hanya percaya kepada Allah dan Rasul, percaya ada Allah dan Rasul, dan percaya ada bumi yang bikin Allah. Tetapi dia tidak menjalankan syariat seperti sembahyang, sholat, dan selain boro-boro ngaji. Itu aja nggak dilakukan, tapi sangat percaya. Nah, apakah wahwa mukminun yang ada di surat An-Nahl ayat 97 itu pengertian bahwa mukminun yang mendapat hayatan thayyibah itu kehidupan untuk dunia atau untuk akhirat? Mohon penjelasannya. Atas penjelasannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kamu mau ayat tadi, ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang mengartikan memang hikmah itu kebijaksanaan. Orang yang bijaksana menyebarkan agama itu jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menyakiti orang lain. Maka di hikmah itu ada yang mengatakan sing pinter bisa nuruti kemauan masyarakat. Cara Jawa dadi wong ngajur jen. Lah kono senenge wong main mbok kandhake ayat-ayat larangan main itu perbuatan setan. Nesu mesti. Padahal yang ngomong judi itu setan itu yang ngomong siapa? Allah. Innamal khamru wal maisiru. Maisir judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya mabuk, minuman khamr itu ya, judi, menyembelih untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu perbuatan keji, perbuatan setan. Jauhilah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Kalau menyampaikan ayat itu padha karo nyetan-nyetan ki wong ora bijaksana. Nah terus piye? Menyampaikan ayat itu terus diterangke piye? Ya. Lah mula kalau kamu mendakwai di tempatnya orang judi, katakan judi itu baik asal niatmu benar. Boleh. Judi itu memang perbuatan setan. Tapi kalau kamu judi, jangan niat berjudi. Karena masyarakatnya masyarakat judi semua, kepajakong pun tiga kalangan judi. Kalau kamu tidak masuk di kalangan itu, kamu terpencil. Maka lebih baik kamu ikut gabung di situ, niatnya aja judi. Niatnya untuk sekedar menggauli masyarakat, ya. Nah, kalau niatnya ini Pak, itu tambah dalil lagi. Nabi kan mengatakan innamal amalu, walaupun kita judi, niatmu ora judi, ora dosa. Nah, itu mubalak yang bil hikmah dengan bijaksana. Sehingga diterima di sana, diterima di sini. Itu bijaksana. Kalau model begitu bukan bijaksana, itu bijaksana, bijak sini. Bijik sana, bijik sini. Padahal punya nama bijaksana itu orang yang bijaksana itu nyampaikan agama itu apa adanya, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itu yang bijaksana. Benar katakan benar, salah katakan salah. Lah perkara dikatakan yang benar, masakan jangan terima. Wong Allah juga membolehkan. Waman sa'afal yumin, waman sa'afal. Islam itu kebenarannya seperti ini. Kamu mau menerima ya boleh, kamu kafir ya boleh. Terangkan gitu. Nabi kita diperintah oleh Allah, katakan aminu bi aulatu minu. Kamu boleh iman apa yang saya sampaikan ini, atau boleh kamu tidak beriman. La ikraha din. Apa yang harus diminal? Oh iya. Tidak ada paksaan kamu harus masuk Islam itu enggak.
Karena ya sudah jelas jalan yang membawa petunjuk, jalan yang sesat sudah jelas. Nabi menyampaikan jalan yang sesat, jalan yang membawa petunjuk. Manusia boleh milih mana yang kamu pilih. Itu di surah bijaksana itu menyampaikan apa adanya. Dan nanti diketing orang. Dakwah ya aja wedi nek diketing wong. Aja kepengin disenengi wong. Dakwah itu tugasnya menyampaikan kebenaran. Orang yang tidak suka boleh benci, orang yang suka boleh senang. Dengan kata lain, boleh menolak, boleh menerima. Itu dakwah, tidak kena beban apa-apa.